Hello guys, welcome back to my channel ya, my brotherku. Jumpa lagi nih sama saya, siapa lagi kalau bukan si John Itung. Oke guys, di kesempatan yang sungguh sangat berbahagia ini John Itung akan sharing ya, bagaimana tutorial atau gimana sih Bang caranya mengelem LCD touchscreen. Wih, mungkin teman-teman yang udah nonton video ini udah pada tahu ya, tapi ya di sini tidak ada salahnya juga saya sharing-sharing, kan kebetulan juga kita pengen ganti LCD touchscreen. Ini adalah LCD touchscreen Oppo A57. Nah, tapi ini juga bisa diterapkan ke HP-HP lain ya. Pada prinsipnya penggantian LCD setiap HP itu ya kurang lebih saja sama. Hanya saja ada yang seperti ini, biasanya HP-HP lama yang mengharuskan kita melepas mesin PCB-nya ya. Karena untuk memasukkan kabel fleksibel ini tuh itu nggak bisa kalau mesinnya nggak dilepas, tertutup ya, tertutup ini. Yang ada hanya celah kabel fleksibel yang tipis itu. Kalau untuk soketnya kagak masuk. Nah, tapi untuk HP sekarang ini yang baru-baru itu tanpa melepas mesin, itu biasanya kabel fleksibel LCD dia menyatu sama touchscreen. Terus dia di bawah. Jadi sehingga tidak mengharuskan melepas mesin PCB. Oke guys ya. Di kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana caranya mengelem LCD touchscreen. Step pertama adalah tentunya kita harus melepas LCD touchscreen yang lama. Kemudian, oh ini framenya ini udah pada lepas-lepas tuh ya. Pinggirannya ini ya memang ini HP lama. Bisa aja sih diganti framenya tapi orangnya belum mau. Ya kan, ini kan juga masih bisa dipergunakan gitu kan. Nah, kemudian yang pertama kan kita harus melepas LCD touchscreen yang lama. Kemudian kalau HP lama tuh ada debu-debu di ini penyaring speaker earpiece. Nah, untuk penyaring speaker earpiece ini itu diperhatikan, itu ada saja yang menempel di touchscreen guys ya. Jangan sampai nantinya pas kamu pasang penyaring speaker earpiece-nya ini kagak ada, dia jebol. Yang pertama adalah kemasukan kotoran atau binatang yang kecil-kecil itu bisa masuk ke dalam. Kemudian secara tampilan lebih bagus yang ada penyaringnya kayak gini guys ya. Nah, biasanya silahkan dicek dulu di touchscreen yang lama adakah menempel kayak gitu kan. Biasanya kebanyakan HP menempel di touchscreen-nya tuh speaker ini, penyaring speaker earpiece-nya itu, sehingga itu kalau kita pasang LCD touchscreen yang baru dia jebol aja gitu. Nggak enak dilihat sih sebenarnya ya, tergantung orangnya sih, kalau saya seperti itu. Nah, kemudian LCD touchscreen-nya yang lama kan udah kita lepas, kemudian frame-nya ini dibersihkan, jangan ada sisa-sisa atau bekas-bekas lem atau double tip yang menempel, karena kalau ada sisa-sisa nantinya pas dipasang takutnya nanti merenggang atau nggak terlalu rapet-rapet amat gitu kan. Oke ya. Nah, ini kalau ada noda-noda atau kotoran-kotoran itu dibersihin ya. Iya. Jadi bagaimana caranya frame-nya ini bisa bersih ya. Jangan sampai ada sisa-sisa atau bekas-bekas lem. Seperti itu. Baik di dalam atau di dalam frame atau di luar itu jangan sampai ada bekas-bekas lem. Nah, itu gunakan cairan thinner ya kalau misalkan lemnya itu bandel atau susah untuk dilepas. Nah, kemudian kita akan mengelemnya. Nah, ini sebelum dilem guys ya, dipastikan dulu, dicek dulu ini sudah kucek, sudah lulus lah istilahnya. Dari touchscreen, dari LCD, dari touchscreen, dari sensor, jangan sampai nantinya sensornya ketutup setelah kamu mengganti LCD touchscreen-nya. Nah, ini untuk HP Oppo A57 itu sendiri, ketika saya mengetes tadi, sensornya malah ketutup. Tapi kita punya trik atau cara ketika kita memasang LCD touchscreen itu, ya, supaya sensornya nggak ketutup, bagaimana caranya? Nah, ini adalah thumbnailnya, ya. Nanti ku taruh linknya di deskripsi, silahkan ditonton aja. Jikalau kamu ingin memasang LCD touchscreen, itu pas dicek sensornya ketutup, itu adalah solusinya ya, tanpa merusak apapun, tanpa ada efek samping apapun.
seperti itu terhadap HP-nya ya. Nah, sensornya itu nonaktif aja, itu saja sih. Sensornya nonaktif, tapi untuk merusak apapun itu tidak ya. Sensornya nonaktif. Atau kalau kita nelpon layarnya hidup gitu kan, nggak mati. Nah, tenang saja kalau kamu ingin mematikan tinggal tekan tombol power. Nah, untuk lebih mengerti apa yang saya jelaskan silahkan tonton langsung aja videonya. Sebelumnya ini berpola ya, saya minta informasi polanya kepada yang punya HP ini ya, supaya nantinya saya benar-benar tahu, misalkan daerah touchscreen tertentu itu ada yang nggak berfungsi. Kalau LCD-nya walaupun layar kunci itu kita bisa tahu, oh bergambar bagus, nah itu LCD-nya gampang aja, gitu aja mengeceknya. Tapi untuk touchscreen-nya itu harus kita membuka pola atau sandinya, harus kita cek secara keseluruhan, jangan sampai nantinya ada daerah yang tidak berfungsi atau tidak sensitif, nah kita ngelem LCD-nya, nanti pelanggannya komplain. Nah, dan juga kalau LCD baru datang, pas kita cek LCD touchscreen ada gangguan, kan kita bisa retur juga. Jadi mintalah ya kode atau sandi atau ininya ya, polanya, tapi ya jangan digunakan untuk mengambil data orang atau mengintip data orang ya, jangan seperti itu. Maksudnya untuk mengecek LCD touchscreen, dan LCD touchscreen itu khususnya touchscreen LCD masih bisa, touchscreen nggak bisa dicek secara keseluruhan kalau tidak membuka pola atau sandinya. Baiklah, kita lanjut ke topik. HP-nya berwarna putih, saya menggunakan lem berwarna bening Zen Lida 8000 yang 110 mili, harganya di Tokopedia, di Shopee ada juga. Itu yang 110 mili itu harganya 25.000 sampai 35. Beda toko, beda-beda harga. Setahu saya paling murah 25, nggak tahu ya. Mungkin ada yang lebih murah lagi, dan sampai ada yang jual 35.000. Dan ada yang di bawahnya 50 mili itu belasan, dari 15.000, 16, 17, 19. Dan yang paling kecil itu 15 mili kalau saya nggak salah, itu harganya di bawah 10.000, kayak 6.000, 7.000 gitu kan. Ada juga yang jual pas 10.000. Nah, kalau hanya untuk digunakan sekali lem ya, yang 15 mili itu saja yang dibeli, yang harganya cuma 6 ribuan, 7.000, 8.000 gitu kan. Nah, berhubung HP-nya ini berwarna putih, saya akan gunakan lem yang berwarna bening. Kenapa? Ya kenapa? Kalau misalkan ini kita lemkan dan frame-nya ini ketika kita letakkan LCD touchscreen-nya agak melebar, ini kan HP lama. Nah, kalau kita menggunakan lem yang warna bening, itu tidak begitu kentara dan masih bagus dilihat. Namun apabila frame-nya ini sudah merenggang karena HP sudah lama dan juga pernah jatuh, ketika kita lem pakai lem warna hitam, ya HP berwarna putih itu akan kelihatan lem-lemnya di pinggir-pinggirnya itu, karena frame ya atau tulang tengah sama LCD touchscreen itu enggak ngepres gitu. Nah, jadi ya kalau untuk ketahanannya itu sama-sama tahan, baik T7000 kah, E8000 kah, sama-sama kuat, sama-sama tahan. Seperti itu guys ya. Namun hanya saja di sini ya, di sini kita sesuaikan dengan warna HP. Nah, kalau warna hitam ini dilemkan ke warna putih HP berwarna putih, it's okay, nggak masalah, dengan catatan frame atau tulang tengah itu harus ngepres dengan LCD touchscreen sehingga lemnya ini nggak kelihatan kayak gitu. Lem warna hitam itu nggak masalah. Karena kenapa saya berbicara seperti ini? Saya pernah mengalaminya, mengelem HP berwarna putih. Sekalinya pas LCD touchscreen-nya saya rapetkan, sama frame-nya itu melebar sedikit, jadi lemnya itu kelihatan. Jadi HP berwarna putih, lem berwarna hitam. Ya tidak enak dilihat kalau saya, tapi beda orang, beda-beda cara melihat. Ya kalau saya seperti itu, ini dijadikan referensi saja ya. Dan jangan dianggap ini kebenaran yang mutlak ya. Nah, ini di sini saya hanya berbagi atau sharing tentang apa yang saya ketahui, dan syukur-syukur diterima. Ya, oke, langsung saja Bang, di sini kita akan mengelemnya. Di sini saya memutuskan menggunakan lem berwarna bening. Tapi kalau lem warna bening kamu habis gitu kan, yang ada cuma warna hitam, it's okay, nggak masalah. Dan juga saya pernah mencoba atau menguji kekuatan dua lem ini ya. Nah, nanti ku taruh linknya di deskripsi untuk pengujian kekuatan lem ini, baik uji coba kekuatan lem Zanlida T7000 maupun Zanlida E8000. Nanti ku taruh linknya di deskripsi supaya menambah pengetahuan juga kepada teman-teman atau menambah informasi, ternyata kuatnya itu seperti ini sehingga kita bisa menyimpulkan bahwasanya lem ini make sense untuk kita pakai. Baiklah,
Ini sudah kita pastikan ini benar-benar udah ini ya bersih. Dan kalau perlu kamu ini sebelum mengelemnya kamu pasang dulu LCD touchscreen-nya, kamu pas-paskan gitu. Nah, kalau ada yang mengganjal ya silahkan dilarikan dulu. Nah, ini saya sudah memasangnya ya, sebelum saya nge-record video ini saya sudah pas-paskan dan ini benar-benar pas seperti itu, barulah kita lem. Nah, oke, sampai di sini kita akan mencoba mengelem LCD touchscreen-nya ini. Karena lemnya ini mau habis jadi kita lipat aja kayak gini. Ya. Nah, oke, lemnya ini kalau disimpan dan nggak habis ya, itu akan berwarna kehijau-hijauan. Nah, biasanya kalau masih baru itu warnanya bening guys ya. Cuma nggak masalah, ini walaupun warnanya kehijau-hijauan atau ke kuning-kuningan, itu akan apa ya? Nggak kentara gitu. Nah, tetap bening jadinya nanti. Kan kalau dilem kan lemnya ini akan menyebar gitu. Nah, oke, seperti itu saja. Dan ini kuat guys ya, jangan khawatir untuk kekuatannya ini, kekuatan lemnya ini sudah teruji kuat. Nah, bagaimana Bang jikalau nantinya setelah kita mengelem ada bercak kuning ketika menggunakan lem ini? Nah, nanti ku taruh linknya di deskripsi ya. Ketika kita mengelem ini, pas selesai mengelem itu bercak kuning di pinggirannya, nanti saya taruh solusinya, nanti ku taruh linknya di deskripsi ya. Biasanya yang menguning itu rata-rata LCD original yang merenggang pas kita lem itu akan menguning. Nah, biasanya kalau LCD seperempat yang baru nggak pernah sih saya menemukan itu. Saya ketika mengelem ya LCD touchscreen yang original yang kurang rapet karena lemnya udah nggak menempel gitu kan. Nah, itu berwarna atau bercak kuning tuh di pinggirannya. Tapi nggak masalah, nanti ku taruh linknya di deskripsi untuk solusinya kalau teman-teman mengalaminya. Oke, lanjut saja kita lem ini. Oh, kebanyakan di dekat speaker earpiece ini jangan terlalu banyak, takutnya pas ditempelkan LCD touchscreen-nya dia mengenai lubangnya ini guys ya. Jadi secukupnya saja. Untuk keringnya ini berapa lama Bang? Untuk menunggu ini kering biasanya saya 1 malam guys ya lamanya, atau 12 jam. Sebenarnya 3 sampai 4 jam itu sudah bisa kering. Nah, cuma belum maksimal, yang di dalam-dalam itu belum terlalu kering. Jadi tanpa harus menanggung resiko yang besar, ya sudah, ini 1 malam lamanya ini akan ditunggu gitu. Nah, 1 malam atau 12 jam. Nah, kalau 1 malam atau 12 jam itu udah pada ini ya, udah pada kering semua tuh. Hati-hati. Seperti itu saja guys. Ya, jadi lemnya ini sebenarnya walaupun nggak terlalu banyak, ini menempel sangat kuat. Bahkan kalau pengen dilepas, bisa-bisa LCD touchscreen-nya ini pecah. Kecuali kita menggunakan blower ya, blower dan cairan thinner plus skill-skill tertentu. Nah, seperti itu. Di sini ada isolasinya, nggak masalah guys ya. Ini untuk merapatkan dan ini nggak berpengaruh terhadap ke ngepresan atau ke tebelannya. Nah, ini ada segel, kita lepas dulu segelnya. Ketika segel dilepas, ini garansinya sudah hilang. Ya, makanya seperti kataku tadi, dicek dulu ketika barang datang, jangan langsung buka segel. Iya. Iya, seperti itu. Ya, segelnya udah terbuka. Nah, di sini kita akan memasangnya. Nah, ada orang, ya beda orang beda-beda cara ya. Itu mendiamkan dulu selama 3 menit lemnya baru ditempel. Bilangnya supaya cepat kering. Kalau saya begitu selesai dilem, langsung saja guys ya. Nggak usah nunggu waktu lama. Oke, kita pasang. Dan kita pasang juga kabel fleksibel LCD-nya. Oke. Nah, ini jangan khawatir, yang belepotan ini tinggal kita elus-elus pakai jari tangan kita guys ya. Seperti itu.
Jadi ketika dielus-elus ini akan terkelupas ya. Ini mudah terkelupas. Nah, tuh. Jangan khawatir guys. Nah, ini tinggal kita rapatkan gitu aja. Nah, ini tinggal kita elus-elus gini. Kenapa nggak pakai karet gelang bang? Dulu saya pernah pakai karet gelang, itu pas dicek bagus guys ya, HP-nya, LCD-nya maksudnya bagus. Pas dicek, pas setelah dilem saya rapatkan pakai karet gelang, malah buram. Nggak tahu sih, dari LCD-nya mungkin yang bermasalah, bukan dari karet gelangnya. Kemudian saya gunakan isolasi kertas. Kalau penjepit, saya belum pernah menggunakan penjepit ya. Oke guys, ya sampai di sini. Ini sudah kita lem ya. Nah, ini akan kita tunggu selama 1 malam lamanya, baru nantinya kita pasang semua kayak mesin, baut-bautnya apa, backdoornya. Mungkin besok pagi baru kita akan pasang kembali ya, semuanya mesinnya apa gitu kan. Dan di sini selesai sudah tutorial pengelemannya, gampang saja seperti yang teman-teman lihat. Kalaupun nanti belepotan, teman-teman tinggal elus pakai jari teman-teman kayak gitu kan, itu akan hilang untuk yang di luarnya. Sebelum saya akhiri video ini ya, ini perlu diketahui bahwasanya isolasi kertasnya ini itu hanya menempel tanpa ada tekanan apapun guys ya. Jadi jangan sampai LCD touchscreen-nya ini ada tekanan ya terhadap ini yang merapatkan ini, baik karet gelang maupun isolasi kertas. Ini tidak ada tekanan yang kuat, ini hanya menempelkan saja guys ya. Nah, ini hanya menempelkan, jangan sampai ada tekanan yang terlalu kuat. Ini hanya menempelkan supaya nantinya LCD touchscreen-nya itu ketika lemnya belum kering itu tidak bergeser seperti itu. Ini hanya menempel, tidak ada tekanan apapun. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan silahkan komen-komen aja. Kalau ada pendapat lain silahkan komen-komen juga. Dan kalau teman-teman pengen sharing sama John Itung, silahkan DM Instagram. Instagramku ada di sudut kiri bawah video ini @johnitung. Baiklah, saya akhiri video ini sampai di sini. Saya John Itung. See you the next video my brotherku.